Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa melanjutkan perkuliahan kita tentang komunikasi politik. Nah, khusus pada hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting dalam komunikasi politik, yaitu tentang pesan politik. Kita akan mengkaji bentuk-bentuk pesan politik, teknik penyusunan pengolahan pesan, dan juga bagaimana pesan itu bisa efektif dan berhasil tentunya di dalam usaha yang dilakukan oleh para komunikator politik. Nah, baik, pesan politik itu sendiri adalah merupakan informasi politik ya yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan strategi dan cara-cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi pesan politik adalah informasi politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan strategi dan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, berarti pesan politik adalah informasi ya, fakta, opini, dan keyakinan politik atau isu-isu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Apakah itu informasi-informasi, isu-isu ya, bisa juga disampaikan komunikator melalui media kepada komunikan. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari pesan politik ada 6 macam ya. Yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah persuasi, yang keempat adalah propaganda, dan yang kelima adalah opini, dan yang keenam adalah fakta. Baik, yang pertama sosialisasi ya. Bentuk pesan politik adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah penyebaran informasi kepada publik yang dilakukan oleh lembaga atau orang-orang tertentu dengan tujuan yang jelas. Jadi, sosialisasi, bentuk pesan politik sosialisasi adalah penyebaran informasi kepada publik yang dilakukan oleh lembaga atau orang-orang tertentu dengan tujuan yang jelas. Contoh sosialisasi dalam pesan politik itu adalah sosialisasi KPU misalnya terhadap proses tahapan pemilu atau pilkada, atau sosialisasi dari KPU terhadap bakal calon peserta pemilihan kepala daerah. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi, bisa saja sosialisasi itu merupakan bentuknya adalah pengumuman secara langsung, bisa juga menggunakan media sebagai alat komunikasi. Misalnya press release, konferensi pers yang dilakukan oleh KPU terhadap tahap-tahap penetapan tahap-tahap pilkada, atau mengumumkan bakal calon peserta pemilihan kepala daerah. Nah, yang kedua bentuk pesan politik adalah informasi, yaitu segala jenis informasi politik atau pesan politik yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, bentuk-bentuk informasi ini misalnya seperti visi dan misi atau momen-momen penting yang ada di dalam event politik. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk persuasi ya. Bentuk pesan politik persuasi ini adalah pesan politik yang sifatnya mempengaruhi khalayak untuk memilih suatu calon misalnya, atau untuk mendapatkan dukungan politis bagi pencapaian suatu tujuan atau kebijakan. Jadi bentuk pesan politik persuasi ini adalah pesan politik yang sifatnya mempengaruhi khalayak untuk memilih suatu calon misalnya, atau mendapatkan dukungan politis bagi pencapaian suatu tujuan atau kebijakan. Nah, selanjutnya adalah pesan politik yang bentuknya adalah persuasi. Ya, bentuk persuasi, pesan politik yang bentuk persuasi ini misalnya seperti kampanye dan juga orasi politik, atau memanfaatkan media untuk beriklan dan membuat citra positif terhadap suatu calon. Nah, yang keempat adalah propaganda. Propaganda adalah pesan yang dibuat secara sengaja dan dengan tujuan yang direncanakan oleh suatu kalangan atau organisasi atau personal dengan memanfaatkan isu-isu yang berkaitan dengan politik. Nah, bentuk pesan politik
propaganda yaitu pesan yang dibuat secara sengaja dan dengan tujuan yang direncanakan oleh suatu kalangan atau organisasi atau personal dengan memanfaatkan isu-isu yang berkaitan dengan politik. Nah, bentuk pesan politik yang kelima adalah opini. Ya, opini adalah pendapat seseorang atau suatu kalangan terhadap isu tertentu. Nah, opini ini adalah pendapat ya, yang belum tentu kebenarannya. Tapi orang banyak terpengaruh oleh opini, pendapat seseorang atau suatu kalangan terhadap isu tertentu. Nah, inilah membedakan bentuk pesan politik, opini, dan fakta. Kalau bentuk pesan politik fakta adalah suatu yang pasti kebenarannya, ya, bukan pendapat seseorang atau satu kalangan terhadap isu tertentu. Jadi, kalau opini, pendapat seseorang, satu kalangan terhadap isu tertentu, kalau fakta adalah suatu yang pasti kebenarannya. Nah, kemudian kita masuk kepada teknik pengolahan pesan. Ya, teknik pengolahan pesan yaitu yang pertama teknik pesan normatif, yang kedua adalah teknik pesan persuasif. Nah, pada pesan informatif yang pertama yaitu ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Ya, jadi prosesnya difusi atau penyebaran sederhana, jelas, dan tidak terlalu banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Jadi teknik pengolahan pesan yang bersifat informatif ditujukan untuk perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya adalah difusi atau penyebaran bersifat sederhana, jelas, dan tidak terlalu banyak menggunakan jargon, istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Jadi pesan-pesan ini memang untuk memperluas wawasan khalayak dan juga membangun kesadaran khalayak. Nah, sedangkan untuk pesan persuasif, ya, kemudian sebelum kita masuk kepada pesan persuasif, pesan informatif ini ada 4 macam ya dalam penyusunan pesan informatif ini. Yang pertama yaitu yang disebut dengan space order. Space order adalah penyusunan pesan dengan melihat kondisi, tempat, atau ruang. Jadi teknik penyusunan pesan informatif yang pertama yang disebut dengan space order yaitu pengumuman pesan dengan melihat kondisi, tempat, atau ruang. Ya, misalnya apakah ini ruangnya atau tempatnya, lingkupnya adalah internasional atau nasional atau daerah. Jadi harus memperhatikan space order, penyusunan pesan melihat kondisi, tempat, dan ruang. Yang kedua, penyusunan pesan informatif yang disebut dengan time order, yaitu penyusunan pesan yang berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Jadi selain daripada ruang, lingkup, kemudian waktu juga harus diperhatikan dalam penyusunan pesan informatif. Yang ketiga yaitu deductive order, yaitu dalam penyusunan pesan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus. Ya, misalnya dalam penyusunan GBAN atau RPG dan sebagainya, maka itu adalah pesan-pesan informatif yang dimana dimulai dari hal yang bersifat umum kepada hal yang khusus. Nah, kemudian yang keempat, ya, penyusunan pesan informatif itu adalah yang disebut dengan inductive order, yaitu penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Nah, selanjutnya teknik pengolahan pesan, ya. Yang pertama adalah model informatif, yang kedua adalah model pesan persuasif. Nah, kalau tadi model pesan informatif adalah bertujuan untuk perluasan wawasan dan kesadaran khalayak, prosesnya difusi atau penyebaran sederhana, jelas, dan tidak terlalu banyak menggunakan jargon-jargon, istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak, maka penyusunan pesan persuasif ditujukan untuk mengubah persepsi, sikap,
dan pendapat dari khalayak. Jadi kalau pesan informatif hanya ingin menambah memperluas wawasan dan kesadaran khalayak, sedangkan pada penyusunan pesan persuasif tujuannya adalah untuk mengubah persepsi, cara pandang, sikap dan pendapat khalayak. Nah, kemudian penyusunan pesan harus memiliki yang disebut dengan proposisi. Ya, dalam penyusunan pesan persuasif untuk mengubah persepsi, untuk mengubah sikap dan pendapat dari khalayak, maka penyusunan pesan harus memiliki proposisi, yaitu apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Jadi penyusunan pesan harus memiliki proposisi, yaitu apa yang dikehendaki sumber ya terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Karena tujuan penyusunan pesan persuasif untuk mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Nah, ada 5 macam bentuk penyusunan pesan persuasi. Yang pertama yang disebut dengan fear appeal. Fear itu ketakutan, appeal tujuan ya. Jadi penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Di penyusunan pesan persuasi salah satunya adalah fear appeal, penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Nah, sebenarnya pesan-pesan yang bentuk ketakutan ini tidak dikehendaki oleh khalayak, tapi apa yang disampaikan ini, ya, pesan ketakutan ini memberikan akan mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak bahwa mereka tidak bisa menghindar dari ketakutan itu, sehingga akan mengubah persepsi, sikap dan pendapat dengan kita menyampaikan pesan fear appeal ini. Yang kedua adalah emotional appeal. Emotional appeal yaitu penyusunan pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Ya, jadi emotional appeal. Kalau tadi fear appeal menimbulkan ketakutan, ya, menimbulkan rasa ketakutan. Sementara emotional appeal ini yaitu penyusunan pesan dengan berusaha ya menggugah emosional khalayak, biasanya dengan mengangkat masalah-masalah politik identitas ya disebut orang sekarang, ya, misalnya masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi dan diskriminasi. Jadi, dan bentuk lain dari emotional appeal itu adalah propaganda, baik itu dalam bentuk iklan dan sebagainya. Ya, itu 2 macam penyusunan pesan persuasif. Pertama fear appeal, ketakutan ya, pesan menimbulkan ketakutan. Yang kedua emotional appeal, pesan berusaha menggugah emosional khalayak dengan mengangkat hal-hal yang bersifat identitas ya, atau kesenjangan dan diskriminasi dan sebagainya. Nah, kita sering lihat itu propaganda dalam berbagai iklan dan sebagainya. Yang ketiga, penyusunan pesan persuasi. Yang ketiga adalah bersifat atau yang disebut dengan reward appeal. Reward appeal ini adalah penyusunan pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Nah, ini kayaknya nggak perlu saya contohkan lagi nih ya. Terlalu banyak reward appeal yang dilakukan oleh para calon-calon sebelum jadi ya. Janji-janji yang ditawarkan kepada khalayak, dan kayaknya khalayak itu sering terbuai melalui penyusunan pesan persuasi yang bersifat reward appeal, yaitu penyusunan pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Yang keempat adalah motivational appeal ya. Motivational appeal yaitu penyusunan pesan untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka mengikuti pesan-pesan itu ya. Jadi motivational appeal yaitu penyusunan pesan untuk menimbulkan internal psikologis kepada khalayak sehingga mereka mengikuti pesan-pesan itu. Misalnya rasa nasionalisme atau gerakan cinta produk dalam negeri dan sebagainya. Nah, yang kelima, dan ini sering kita lihat ya dalam penyusunan pesan persuasi, yaitu yang disebut dengan humorous appeal. Nah, humorous appeal tentunya penyusunan pesan yang dilakukan
oleh komunikator dengan humor ya, sehingga penerimaan pesan khalayak ya tidak merasa jenuh atau pesan mudah diterima oleh khalayak, enak dan menyegarkan. Tetapi perlu diingat bahwa humoris appeal ya, penyusunan pesan dilakukan dengan humor ya, walaupun membuat khalayak tidak jenuh ya, mudah diterima, enak ya dan menyegarkan kepada khalayak. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai kita over humor ya, atau terlalu dominan humor sehingga materi yang utama atau materi yang ingin disampaikan tidak tersampaikan kepada khalayak karena telah dihabiskan waktunya dengan humoris appeal. Nah, ini sangat menarik dan sangat tertarik ya khalayak mendengarkan ini, tapi perlu diingat bahwa jangan terlalu dominan humornya sehingga pesan-pesan materi tidak tersampaikan. Nah, itulah 5 macam penyusunan pesan persuasi dalam pesan-pesan politik. Pertama, kita ingatkan lagi, fear appeal, menimbulkan ketakutan. 2, emotional appeal, menggugah emosional khalayak. Yang ketiga, reward appeal, ya janji-janji. Kemudian motivational appeal, menumbuhkan inti psikologis, membangkitkan motivasional kepada khalayak. Dan yang kelima adalah humorous appeal, penyusunan pesan yang dilakukan secara humor. Nah, kemudian bagaimana untuk menentukan keberhasilan dalam mengelola dan menyusun pesan ya agar efektif? Perlu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pesan ya agar berhasil dalam mengelola menyusun pesan sehingga bisa efektif dan sampai diterima oleh khalayak. Yang pertama adalah bahwa pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis. Jadi mustahil ya pesan itu efektif atau sampai kepada khalayak diterima dengan baik, ya bisa menumbuhkan kesadaran, bisa mengubah khalayak kalau pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak dikuasai oleh komunikator lebih dahulu, tidak dikuasai lebih dahulu, atau tidak juga menggunakan struktur penyusunannya yang sistematis. Jadi penguasaan ya pesan itu oleh komunikator harus dan sangat penting, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis bisa diterima oleh khalayak. Yang kedua, keberhasilan dalam mengelola menyusun pesan secara efektif juga ditentukan oleh mampu mengemukakan argumentasi ya secara logis. Ini penting ya. Pesan-pesan yang disampaikan itu harus mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Nah, untuk itu harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Jadi orang akan mudah percaya dan mudah menimbulkan kesadaran dan mengubah sikap perilaku orang terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator apabila pesannya mampu dikemukakan menggunakan argumentasi secara logis, ya, mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk membuat intonasi, bahasa, serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Jadi tidak hanya materinya saja, jangan sampai kaku dalam menyampaikannya, tetapi mempunyai kemampuan membuat intonasi, gerakan-gerakan nonverbal, bahasa yang digunakan ya yang dapat menarik perhatian khalayak. Baik, demikian saja. Ini mungkin bagian yang pertama ya. Nanti bagian kedua kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai pesan politik, bentuk pesan politik, teknik penyusunan pesan politik, dan bagaimana mengelola pesan politik biar efektif dan bisa sampai kepada tujuannya. Baik, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan dengan seksama ya, diambil ilmunya, kemudian dipahami dengan seksama, sehingga saya berharap bahwa materi tentang pesan politik, bentuk pesan politik, teknik penyusunannya dan efektif dalam penyusunan ini biar berhasil dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa tentunya, atau bagi siapapun yang menyaksikan ini. Nah, sebagaimana biasa, agar pemahamannya bisa diukur, dideteksi ya tentang pesan politik ini, maka yang pertama saya menginginkan bahwa silakan dibuat rangkuman atau kesimpulan kira-kira ya
apa arti penting daripada pesan politik terhadap keberhasilan seorang komunikator politik. Jadi dari apa yang disampaikan materi tadi, kira-kira apa ya arti penting dari pesan politik ya untuk menentukan keberhasilan seorang komunikator politik. Nah, kemudian yang kedua adalah silakan dianalisis berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, apakah itu teknik ya, bentuk, apakah itu bentuk pesan politik, teknik pengolahan pesan politik ya yang sering atau banyak digunakan di Indonesia oleh para aktor politik atau komunikator politik atau tokoh-tokoh politik di Indonesia ya. Berikan contohnya, analisis teknik pengolahan pesan atau bentuk pesan atau pengolahan pesan, teknik pengolahan pesan yang mana yang banyak digunakan oleh aktor politik atau komunikator politik atau tokoh politik di Indonesia ya, tentunya dengan mengambil salah satu contoh tokohnya gitu ya, tokohnya siapa, kemudian dianalisis bentuk pesan politik atau teknik pengolahan pesannya ya yang banyak yang digunakan, dan tentunya menurut analisisnya apakah itu efektif apa tidak. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan serius dalam menyimak materi ini dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.